CT scan. Iya Pak. Iya Pak, semuanya dalam keadaan baik Pak. Jadi hasilnya iya, Pak. CT scan oke ya? Hasilnya iya oke Pak, tidak ada kelainan Pak sama sekali. Oh iya ya, oke. Iya Pak. Ya tungguin lah, apa yang nungguin gantian no? Ya. Iya Pak, ini Pak ya. Ada gantian dua orang yang ganti Pak. Oke. Pelatih Hong Kong ungkap perbedaan timnas Indonesia dengan Vietnam, anak asuh STY lebih diunggulkan. Setelah menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam, pelatih timnas Hong Kong, Chong Kim Fung, menjelaskan perbedaan karakteristik kedua tim ini di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Seperti diketahui, Hong Kong menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia U20 dan Vietnam. Kedua negara ini mengalahkan wakil Asia Timur itu dengan skor identik 5-1. Namun meskipun dikalahkan dengan skor yang sama, pelatih timnas Hong Kong itu memiliki kesan yang berbeda perihal gaya main timnas Indonesia U20 dan Vietnam. Menurut Chong Kim Fung, timnas Indonesia U20 memiliki karakteristik permainan yang sangat cepat dan kemampuan itu tidak diperlihatkan dalam permainan Vietnam. Pemain Indonesia dinilai memiliki semangat bertarung yang luar biasa dan tidak gampang menyerah. Kendati hampir dipastikan tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U20 2023. Chong Kim Fung menyebut tidak terlalu kecewa dengan hasil ini. Dia menyebut timnas Hong Kong U20 mendapatkan banyak pengalaman dari ajang tersebut. Sedangkan timnas Indonesia U20 akan menghadapi Vietnam dalam laga penentuan juara grup F pada Minggu besok di Stadion GBT. Meski memiliki poin dan selisih gol identik dengan Vietnam, timnas Indonesia U20 sementara berhak menduduki posisi puncak karena faktor kedisiplinan. Skenario perlawanan timnas Indonesia kepada timnas Vietnam. Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga penentuan kontra Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada Minggu besok. Laga ini akan menjadi laga yang sengit dan Indonesia masih punya kans untuk menjadi juara grup F. Timnas U20 dan Vietnam sama-sama mengkoleksi 6 poin dan selisih gol plus 8. Namun Indonesia memiliki kartu kuning yang lebih sedikit. Dengan situasi ini, timnas Indonesia U20 wajib meraih kemenangan atas Vietnam untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Jika target itu bisa direalisasikan, maka Garuda Nusantara akan lolos langsung sebagai juara grup. Namun kepastian timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 juga akan lebih rumit jika kedua tim ini pada laga pamungkas itu berakhir imbang. Langkah selanjutnya yang menjadi penentu adalah tiebreaker dalam aturan head-to-head. Jumlah gol tendangan penalti yang akan menentukan. Andaikan nanti jumlah gol dari titik penalti masih imbang, maka yang akan membedakan adalah poin disiplin yang dihitung dari kartu kuning. Apabila poin disiplin tetap sama, maka akan masuk ke tiebreaker terakhir, yaitu undian dari panitia. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 harus memastikan tidak mendapatkan tambahan kartu di laga kontra Vietnam. Andai skor akhir tetap imbang. Sedangkan skenario lainnya, Indonesia bisa melalui jalur 5 runner-up terbaik. Namun pilihan lolos dari jalur runner-up terbaik akan lebih berliku karena bersaing dengan 10 tim yang menempati posisi runner-up di grup-grup lain. Mengacu ranking sementara runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2023, Vietnam menempati posisi teratas. The Golden Star diikuti oleh China, Malaysia, Yaman, dan Bahrain di 5 besar. Sempat tak sadarkan diri, manajer timnas ungkap kondisi terkini Cahya Supriyadi. Manajer timnas Indonesia Sumarji membawa kabar bahagia yang mana bisa membuat timnas Indonesia U19 ketiban untung jelang melawan Vietnam. Sumarji dengan jelas mengatakan bahwa kiper andalan di timnas Indonesia U19 Cahya Supriyadi berada dalam kondisi yang baik-baik saja.
Hal tersebut dipastikan saat melakukan panggilan secara langsung ke Cahya Supriyadi sebelum konferensi pers setelah mengalahkan Hong Kong. Stop ngomong ya. Ya. Tunggu ya. Oke, itu dok ya. Iya Pak. Yuk. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Di sisi lain, Head of Medical PSSI, Dr. Syarif Alwi juga memberikan keterangan bila hasil CT scan Cahya Supriyadi tidak ada masalah. Seperti yang diketahui, Cahya Supriyadi sempat jatuh terkapar di Stadion Gelora Bung Tomo pada saat pertandingan melawan Hong Kong tadi malam. Cahya Supriyadi tidak sadarkan diri usai mengalami benturan dengan bek timnas Indonesia U20 Rahmat Peri Santoso. Rahang kiper muda Persija Jakarta itu terbentur dengan tendangan Rahmat Peri Santoso. Kondisi Cahya pun sempat membuat seisi penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya khawatir. Lantaran dia langsung dibopong keluar lapangan dengan mobil ambulans. Saat pertandingan dilanjutkan, Sintayong memainkan kiper asal Persebaya Aditya Arya Nugraha untuk mengawal gawang Indonesia. Kembalinya Cahya Supriyadi ke timnas Indonesia U19 bisa menjadi sebuah kabar bahagia. Mengingat laga terakhir akan berhadapan dengan tim tangguh Vietnam pada Minggu besok.